Kalau ada sukacita, amin. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan sore hari ini. Kami percaya Tuhan, saat kami masuk ke dalam mezbah-Mu Tuhan, Engkau menjamah setiap kami yang hadir sore hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sungguh Tuhan kuasa-Mu tak terbatas atas kehidupan kami Tuhan. Kami mau menanggalkan segala beban kami Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau membawa pujian syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah
Mari saudara buka kedua tanganmu buat Tuhan saudara. Tengadahkan wajahmu buat Tuhan. Masing-masing pribadi sembah Tuhan. Bila sore hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan jamahan-Mu Tuhan. Apapun segala pergumulan kami sore hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat terobosan besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari saudara masing-masing pribadi sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Dia. Perdengarkan suara-Mu buat Tuhan sore hari ini. Yesus, 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 Yesus. Kami serukan Yesus. Saudara tetap dalam hadirat Tuhan, saudara semua yang terbagi berdiri saudara. Yesus. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
bumi bersuka atasmu Tuhan. Bagi setiap saudara yang siap bersukacita bersama, katakan amin. Haleluya. Sekali lagi bersorak sore bagi mulia bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kita semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan.
ada sukacita? Masih ada sukacita saudara? Kalau lebih lagi buat Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Bersama-sama dengan musik sorakan haleluya 3 kali, amin. Dalam hitungan ketiga saudara ya, 1, 2, 3 haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Kasihan hati kita akan menerima perjamuan kudus. Dalam setiap hati kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus Engkau sungguh baik Tuhan. Badai boleh datang dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami tetap teguh kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami dapat melewati proses kehidupan kami akan memperoleh kemenangan. Kami akan memperoleh pembebasan daripadamu Bapa. Ya Roh Jesus, my help, I call on your name. I cast my hands on you, Jesus, my God, my tower of strength, my fear is found in
I see your peace, wonderful me. When I look to the cross, I see. Sing it, Jesus, my love. Jesus, my help, I call on you. I cast my care on you. Jesus, my hope, my tower of strength, my fear is found in you. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kita katakan bersama-sama kekuatan di jiwa. Ada
bersama-sama bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ya lewati semua perjalananku Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita sama-sama mengangkat roti tinggi-tinggi. Bukankah ini tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala penyakitmu? Terimalah dalam iman. Dalam nama Yesus. Letakkan tangan kiri di dada, angkat jauh tinggi-tinggi. Di dalam darah mengalir sebuah kehidupan. Darahnya tercurah di atas kayu salib, sehingga kebenarannya milik saudara dan saya. Anda dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Bukankah ini darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk segala penebusan dan pelanggaran dosa saudara? Terimalah dalam iman. Dalam kita sama-sama menyembah.
Kami mau ada bersama-Mu Tuhan. Biar labas. Sampai kami boleh menikmati anugerah-Mu yang besar itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat perjamuan kudus sore hari itu. Kami percaya hidup kami ada di dalam-Mu dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Kami mengucap syukur, ajari kami untuk kami boleh terus mengenal Engkau lebih dalam lagi, untuk mengerti Engkau lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau di dalam setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Bahkan Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba bukan siapa-siapa Tuhan, hambanya manusia yang terbatas. Bagi Roh Kudus berkuasa atas hidup hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan, oh haleluya, lewat lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kuasai itu, kuasai kami. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman ini di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami tolak, kami patahkan, menghancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami izinkan kuasa Roh Kudus yang bekerja sore hari ini melawat setiap kami, menjamah setiap pendengaran kami, menjamah hati kami Tuhan, supaya kami boleh menerima kebenaran firman itu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saya merasa sangat bersuka cita sore hari ini diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala di tempat ini, Pastor Yefri, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sore hari ini kita boleh tetap bersuka cita ya, walaupun saat ini kita tahu negara kita dan dunia menghadapi pandemi ya. Bukan hanya pandemi saja saudara, bukan hanya penyakit, tetapi banyak beberapa negara yang sudah mengalami kemerosotan dalam ekonomi, termasuk Singapura saudara. Negara kita juga hampir, tetapi puji Tuhan saudara, negara kita banyak anak-anak Tuhan yang berdoa sehingga perekonomian bangsa kita tetap sedikit stabil. Saudara, puji nama Tuhan, kita tetap berdoa. Di tengah-tengah krisis seperti ini, kita perlu seorang gembala. Ya, kita tahu di tempat ini ada gembala, tetapi kita juga perlu penggembalaan langsung dari Yesus Kristus Tuhan, sebab Dia adalah gembala yang baik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 23. Saudaraku, di dalam perikop Mazmur 23 ini dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara, saat ini banyak orang di luar Tuhan yang menghadapi persoalan ini merasa bingung, merasa resah, merasa gelisah, saudara. Karena kenapa? Banyak sedikit-sedikit ada pertemuan kena COVID, saudara. Nanti ini belum lagi masalah dia punya usahanya mengalami masalah, mulai gelisah, mulai bingung. Tetapi saya percaya kalau kita anak-anak Tuhan mempunyai seorang gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita baca saudara, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, dikatakan di ayat yang pertama ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percaya saudara? Amin. Amin. Saudara, kita nyanyi, kita bisa nyanyi. Bersamamu
Tuhan ini, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tuhan katakan tidak akan pernah kekurangan kalau kita berpegang kepada Tuhan. Amin. Saudara, jangan hanya bisa nyanyi bersamamu Bapa, Tuhan Engkau baik, tapi kita harus betul-betul merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita harus tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita, pasti Tuhan katakan kita tidak akan kekurangan. Kalau kita menjadikan gembala manusia, menjadikan gembala kita pasti akan kecewa suatu saat. Betul Pak ya, Pak Yefri? Kalau kita merasa, wah hari ini kita nggak ada beras, tahu-tahu kita datang ke rumah Pastor Yefri, tok, Pastor, keluarga kami nggak ada beras, kekurangan beras. Pastor Yefri cuma bilang, maaf ya, saya juga dipastori kekurangan beras. Kecewa atau enggak saudara? Apa yang kita harapkan kepada gembala kita? Kalau kita datang ke rumah gembala kita minta sesuatu, wah nanti pasti dapat saudara. Tetapi saat kita datang ke rumah gembala juga tidak dapat memberikan apa. Kita pasti kecewa. Tetapi di saat kita datang kepada gembala kita yang agung, gembala kita yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan katakan, engkau tidak akan pernah kekurangan. Itu adalah janji firman saudara. Dikatakan ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dikatakan Ia membimbing kita ke padang rumput yang hijau. Itu berarti apa? Kalau kita mengembalakan kambing domba, kita bawa ke padang rumput yang hijau, itu berarti apa? Kambing domba kita penuh dengan makanan. Setelah makan kenyang, kambing domba kita akan terbaring di situ dengan tenang. Begitu juga kita dalam pemeliharaan Tuhan, kita juga dikenyangkan saudara. Dikenyangkan apa saudara? Bukan hanya dengan makanan, bukan hanya berkat jasmani saja. Tuhan mengenyangkan kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Itu yang lebih penting saudara. Kalau kita banyak uang, kalau nggak ada damai sejahtera, percuma saudara, nggak ada gunanya. Damai sejahtera itu dapat membawa kita hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam ketenangan saudara. Tuhan membaringkan kita ke padang yang berumput hijau. Itu bukan berbicara hanya penyertaan Tuhan, bukan hanya berbicara dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan, tetapi itu berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Amin. Saudara, Tuhan itu senantiasa menyertai kita dalam hari-hari kita. Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu bukan Tuhan yang nggak mau tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak. Tuhan yang senantiasa melihat keadaan kita. Apapun keadaan kita saat ini, percaya Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Tuhan yang melihat saat kita kekurangan, di saat kita mengalami masalah, Tuhan ada di situ. Sore hari ini Tuhan mengajak setiap kita untuk mempercayai Tuhan sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, bukan hanya membaringkan kita kepada yang berumput hijau saja, Dia membawa kita ke air yang tenang. Kenapa? Ke air yang tenang. Kalau kita dibawa ke aliran air yang deras, pasti kita akan hanyut juga. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan mengerti kita. Tuhan bawa kita ke air yang tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat minum. Dengan air yang tenang itu kita dapat menikmati ketenangan air itu. Kalau kita menikmati air yang tenang, jernih, hati kita akan apa? Tenteram. Nah di situ, di dalam ketenangan, Tuhan juga berbicara. Di saat engkau tenang, di saat hatimu tenang, engkau pasti bisa berdoa. Itu yang Tuhan inginkan.
Tuhan membawa kita, membaringkan kita di padang yang berumput hijau untuk kita boleh menikmati makanan. Setelah kita makan dengan puas, setelah kita bisa berbaring dengan tenang dan membawa kita air dan tenang supaya kita boleh berdoa di situ, saudara. Supaya apa? Di saat kita berdoa, Tuhan menyegarkan jiwa kita. Dia senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, saudara, dikatakan ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saudara, lembah kekelaman itu berbicara tentang bayang-bayang maut. Bayang-bayang maut itu orang bicara itu mati enggan, hidup tak mau, saudara. Ya. Kalau kita mau mati takut, mau hidup, waduh, menghadapi masalah yang berat ini rasanya kok aras-arasan hidup, ingin mati saja. Tapi sekali disuruh mati juga takut, saudara. Bayang-bayang maut. Kemanapun kita pergi, kita dibayang-bayangi oleh maut. Hidup kita ini, hidup anak-anak Tuhan itu baunya harum. Senantiasa dosa itu ingin mengejar kita. Makanya kita itu berjalan di dalam lembah kekelaman itu, berjalan dalam bayang-bayang maut. Hidup kita senantiasa dibayang-bayangi oleh maut. Saudara, kalau hidup kita nggak dekat dengan Tuhan, maka kita akan jatuh dalam dosa dan kita akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Berarti apa? Tuhan tidak menyertai kita lagi. Siapa yang mau kita hidup tidak dalam penyertaan Tuhan? Nggak ada yang mau. Kita mau hidup kita senantiasa disertai Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidup kita disertai Tuhan? Angkat tangan. Amin. Saya juga mau. Setiap hari hidup kita mau disertai Tuhan. Jadi apa, saudara? Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak usah takut bahaya. Sebab apa? Kalau kita hidup disertai Tuhan, Tuhan pasti ada bersama kita. Tuhan pasti menjaga kita. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburanku. Saudaraku, gada itu adalah firman Tuhan. Gada itu seperti apa? Kalau di wayang itu apa ya? Siapa yang megang bimo, mungkin yang megang seperti pentungan itu gada, saudara. Itu untuk mengajar kita. Itu berbicara firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajar kita, menuntut. Dan tongkatnya adalah tongkat penggembalaan. Tongkat penggembalaan. Maka dari itu, saudara, kita jangan sampai keluar dari penggembalaan. Kalau engkau digembalakan di tempat ini, setia dan tekunlah di tempat penggembalaanmu. Walaupun penggembalaanmu itu kecil, walaupun sekalipun gembalamu tidak punya apa-apa, tetaplah setia. Sebab apa, saudara? Kalau kita setia kepada penggembalaan, Tuhan itu juga setia kepada kita. Nah, saudaraku, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengerti sekali keadaan kita. Sampai di dalam, kalau kita berjalan dalam lembah kekelaman itu berarti kita pasti akan kelelahan, kita pasti akan kecapean. Tapi firman Tuhan mengatakan, kekuatanmu sama aku yang menanggung. Di mana itu ayatnya, saudara? Filipi 4 ayat berapa? Ayo, siapa yang tahu? Kekuatan kita itu terletak di dalam tangan Tuhan. Maka dari itu, saudara, di saat kita berjalan melewati lembah kekelaman sekalipun, kita tidak usah takut bahaya, kita tidak usah mengalami kelelahan, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kekuatan kita. Dialah yang menjadi kendali hidup kita.
Saudara, dalam bulan Juli, mulai bulan Juni kemarin, saudara, saya ada di Terawas dan ada satu tempat untuk kita buka base camp. Nah, di situ saya juga dikirim beberapa orang hamba Tuhan untuk kita mulai buka pemuritan, saudara. Saya boleh merasakan pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Di rumah saya juga ada anak saya dengan saya, istri 6 orang, saudara. Saya berarti kan harus memenuhi kebutuhan mereka juga, toh. Keluarga saya juga memenuhi kebutuhan di Terawas kurang lebih 8 orang, saudara. Nah, saya harus menyediakan beras, menyediakan makanan secara logika. Nggak mampu, sebab saya tidak bekerja. Saya melayani full sangat. Tetapi saya percaya, saya pegang janji Tuhan bahwa Tuhan itu adalah gembala. Saya percaya Tuhan, Engkau ada dalam hidupku. Engkau adalah gembala. Engkau sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Sampai hari ini Tuhan menyediakan semua. Saya nggak terpikir untuk biaya sekolah anak-anak saya, biaya buku anak-anak saya. Bulan Juli kemarin, tahu-tahu ada orang yang nggak kenal telepon, Pak Budi, uang sekolahnya anak-anak sudah tercover. Saya mau jawab. Dia tanya berapa biaya sekolah anak-anak. Kalau saya mau ngomong gak jujur, saudara, padahal biaya 400.000 ya. Kalau saya mau ngomong 1 juta atau 2 juta, ditransfer, saudara. Tapi saya cuma 400.000. Oke, besok saya transfernya berapa, saudara? 2 juta. Kalau saya ngomong 2 juta pasti transfernya lebih ya. Tapi saya ngomong 400.000, transfer 2 juta. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menyediakan menjadi ada. Dikatakan ayat 4, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, ini yang dikatakan Tuhan menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menyediakan kita hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Tuhan itu senantiasa mengurapi kita dengan minyak supaya apa? Piala kita itu penuh melimpah. Piala itu berbicara dengan minyak urapan. Kita senantiasa diurapi Tuhan dengan apa? Firman, lewat firman. Kalau kita mau diurapi Tuhan, bukan hanya datang kepada seorang hamba Tuhan atau seorang evangelis yang mau mengurapi dengan minyak urapan. Tidak perlu, saudara. Baca firman dan renungkan kebenaran firman Tuhan, maka urapan itu akan mengurapi kita. Dan kalau kita penuh dengan urapan yang dari Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan akan membuat hal yang spektakuler dalam hidup kita. Maka dikatakan ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, hidup kita mengakui Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka kebajikan dan kemurahan itu akan senantiasa mengikuti kita sepanjang hidup kita. Mau? Siapa yang mau? Kebajikan dan kemurahan mengikuti kita setiap saat. Tapi ada syaratnya, ada syaratnya. Mau syaratnya?
Kalau mau kebajikan, kemurahan Tuhan itu mengikuti kita setiap saat, kita harus mau. Syaratnya, saudara. Nah, saudaraku, kebajikan itu senantiasa ada dalam hidup. Kemurahan, saudara. Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu senantiasa memelihara hidup saya. Saya dulu melayani Tuhan, tinggal di daerah Kali Kecapean selama lebih 20 tahun, dan saya mengalami banjir itu selutut, saudara. Saya tidur di atas meja makan itu pernah, saudara. Jadi tempat tidur, kasur itu saya taruh di atas meja makan. Jadi tidur di panggung gitu. Luar biasa. Kalau mau PO-nya lari ke mana? Pom bensin SPBU di Candi itu, di Kartimur. Jadi kalau malam perut sakit, wah cepet-cepet naik sepeda motor. Aduh, kalau nggak di sepeda motor nggak bisa di starter, lari ke sungai, saudara. 20 tahun. Saya cuma bisa nyanyi bersamamu Bapa, tapi Tuhan senantiasa memelihara hidup saya. Hidup kami sekeluarga Tuhan senantiasa pelihara, saudara. Kami tidak pernah kekurangan. Kami bahagia walaupun banjir, walaupun seumur-umur saya tidak pernah makan ikan, namanya ikan sepat itu nggak pernah, saudara. Sebab waktu ikut mama saya dan papa saya dan mama saya tidak pernah kasih makan ikan sepat, saudara. Nah, selama saya dalam pelayanan, saya dipelihara Tuhan lewat ikan sepat di sungai, saudara. Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya itu saja, loh. Di saat saya pelayanan diundang pelayanan ke Semarang, saya ngomong sama istri, "Mah, saya nggak ada uang. Ini ada uang 200.000 untuk transport ke Semarang, 100 sisa 100. Terus tak tinggal kamu nanti masa bodoh di sana sudah nggak tahu. Untuk beli beras, saudara. Untuk lauk, nggak tahu. Pokoknya cukup untuk beli beras, untuk sangunya anak-anak sekolah. Tapi Tuhan, itu saya katakan, kalau kita menjadikan Tuhan itu gembala kita, hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan perintahkan apa, saudara? Udang kecil-kecil itu di sungai itu begitu banyak, saudara. Anak-anak saya kelas 4 SD dan kelas SMP nyaring pakai jaring ikan itu, jaring dapat 1 ember udang, rebon kecil-kecil itu. Kalau bukan Tuhan, saya ditelepon, saya sampai nangis. Tuhan, Engkau baik. Tuhan begitu baik. Dan saat itu kami tinggal di tempat yang kecil di Botika 6 dengan tempat ibadah yang sangat kecil. Tetapi Tuhan suruh buat kamu buka persekutuan hamba-hamba Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, saya hamba Tuhan biasa, hamba Tuhan tidak terkenal, siapa yang mau? Dan juga saya tidak punya keuangan lebih untuk kasih makan hamba-hamba Tuhan. Yang bukan hamba Tuhan pasti kasih makan, ya. Belum lagi kasih uang transport. Saya tawar-menawar dengan Tuhan. Saya nggak mau, buat lakukan. Saya ngomong, kalau saya lakukan, saya harus kasih makan pakai apa? Tuhan ngomong, aku yang suruh, aku yang akan menyediakan. Sampai hari ini sudah hampir 6 tahun sudah berjalan. Tuhan yang selalu menyediakan semuanya, dari konsumsi sampai transportasi hamba Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Keajaiban Tuhan. Asalkan kita apa? Kita hidup berkenan
hidupmu dan hidupku berkenan kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menyediakan yang tidak ada boleh menjadi ada. Jangan hanya sekedar, oh yang penting Tuhan adalah gembalaku. Tapi kalau hidup kita nggak berkenan kepada Tuhan, sudah ada lagunya dan sudah ada firman yang ditulis. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sudah, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hari-hari ini, kalau kita mau kebajikan dan kemurahan mengikuti dalam hidup kita senantiasa, mari kita mulai cari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar, Tuhan, apakah hidupku ini sudah berkenan di hadapan-Mu? Cari perkenanan Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan. Jangan hanya sekedar, wah yang penting aku minggu ke gereja, yang penting aku minggu sudah melayani musik, yang penting minggu aku sudah melayani WL, aku sudah melayani ini dan itu. Tuhan tidak melihat jeripayah melayani kesana kemari. Tuhan melihat hati. Melekat dengan Tuhan atau tidak. Atau mulut kita mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Di saat ada masalah, di saat anak-anak muda engkau ditinggalkan pacarmu, engkau lari meninggalkan Tuhan. Sudah lupa, Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Di mana pujianmu tadi? Di saat engkau ditinggalkan oleh kekasih hatimu, engkau lari, engkau tinggalkan Tuhan. Di saat usahamu, di saat pekerjaanmu sepi, engkau lari. Di saat engkau di PHK, Tuhan, aku sudah bekerja melayani pekerjaanmu, aku sudah melayani ini, melayani itu, tapi kok nyatanya aku di PHK. Sudah masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa sulit seperti ini, kok aku di PHK. Mana pujian tadi? Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan adalah gembala. Mana pujian tadi? Apakah sudah perkataan? Tuhan, kalau engkau berkata, engkau baik, sungguh baik, bukan hanya sekedar di mulut, tetapi di hati kita. Tuhan adalah gembalaku. Percaya, katakan itu. Bukan hanya sekedar di mulut, tapi di hati kita. Hati kita. Saat ini, sebentar lagi, saya tidak nakut-nakutin saudara, sebab ini akan ada dalam pengendapan firman Tuhan. Sebentar lagi, tidak lama, dengan baik-baik, tidak akan lama, kita akan masuk dalam masa kesukaran. Kalau hati kita tidak melekat kepada Tuhan, saya jamin pasti kita meninggalkan Tuhan, pasti kita lari. Saat ini firman Tuhan sudah catat dan sudah tulis. Secupak gandum, berapa harganya? Sedinar. Itu akan terjadi. Beras sekarang harganya berapa saudara? Berapa? Ada yang paling murah 10.000, ada yang lebih. Sebentar lagi, lama akan terjadi. Beras akan 15.000 per kilo. Kalau hatimu dan hatiku tidak melekat kepada Tuhan, engkau akan lari tinggalkan Tuhan. Engkau tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu gembala. Tapi saat ini saya mau katakan, saya tidak nakut-nakutin saudara. Sebab saudara kita semua akan masuk dalam masa yang sukar. Sebab kedatangan Tuhan tidak akan lama. Kalau hidupmu dan hidupku tidak berkenan kepada Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak
disertai Tuhan setiap saat. Lekatkan hati kita. Lekatkan hati kita kepada Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Boleh kita melekat kepada suami, kepada istri, boleh mencintai istri, tetapi Tuhan katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Jangan sampai kita itu mencintai istri dan suami kita berlebihan, itu maksudnya. Boleh kita, tapi cintai Tuhan dengan lebih lagi, dengan lebih lagi. Sebab kalau istri naik ke surga, suami nggak bisa gandol. Suami naik ke surga, istri juga nggak bisa gandol. Face to face, pribadi lepas pribadi. Mulai saat ini, hubungan pribadi tingkatkan itu. Jadikan Tuhan itu gembala dalam hidup kita. Sebab apa? Kalau Dia gembala kita, Dia akan memimpin dan menyertai kita dari hari lepas hari. Tuhan ingin izinkan kita, ingin pribadi lepas pribadi memiliki hubungan yang intim. Saya tidak berbicara porno. Siapa yang sudah suami istri, kalau berhubungan intim, boleh kira-kira diganggu anaknya? Saya mau tanya, kalau diganggu anaknya gimana kira-kira? Nggak boleh kan? Pasti di kamar dikunci. Tuhan ingin seperti intimasi, keintiman. Hari-hari ini Tuhan itu ingin intim dengan kita. Tuhan ingin intim dengan kita. Supaya benar-benar kita menjadi satu dengan gembala kita. Tuhan ingin keintiman dalam hidup kita. Saat kita mulai berhubungan intim dengan Tuhan, Tuhan nyatakan sesuatu yang luar biasa, dan Tuhan akan buat terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Siapa yang mau mengalami terobosan dalam hidupnya? Amin, amin. Saya nggak tahu hari-hari ini engkau mengalami apa, atau masalah ekonomi, masalah keluargamu, masalah pekerjaan, pelayanan, saya nggak tahu. Tetapi saya katakan hari ini, sore ini, Tuhan katakan, bergaul karib dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidup. Dikatakan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa itu adalah bergaul intim dengan Tuhan. Bukan hanya diam, tetapi kita berdoa, bergerak dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Hari-hari ini kita bangun keintiman dengan Tuhan. Supaya apa? Tuhan senantiasa ada bersama kita. Saudaraku, lewat pandemi ini, alat iblis untuk kita dipakai. Dulu programnya pakai chip, sekarang enggak, pakai tato. Supaya apa? Enggak terasa. Kalau pakai chip mungkin orang masih mikir, tapi kalau tato orang sudah terbiasa. Kalau kita enggak ditato 66, kita tidak bisa apa-apa. Kita punya duit, enggak bisa beli. Punya duit aja enggak bisa beli loh, saudara. Dan dia kalau tidak punya duit, ayo saudara, saya mengajak setiap kita mulai bangun keintiman dengan Tuhan, berpegang kepada Tuhan, jadikan Dia gembala hidup kita. Sebab apa? Kalau kita jadikan Dia gembala dalam kehidupan kita, di saat masa-masa kesukaran, Dia akan meluputkan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyembah Tuhan. Kita mau belajar intim dengan Tuhan. Mari tim musik WL singer, kita katakan bersama Bapa. Biar saat ini kita mau berjalan bersama Tuhan. Perlahan saja musik dengan perlahan. Oh,
persoalan, kau mempunyai masalah. Saya nggak tahu masalah apa yang kau hadapi, tetapi saya mau katakan, nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Sebab pujian ini pujian favorit saya. Di saat saya menghadapi banjir, di saat saya menghadapi rumah kontrakan yang hampir habis, saya menyanyikan pujian ini. Dan endingnya Tuhan memberkati dengan limpah. Kalau dulu saya boleh menempati rumah yang sangat kecil, saya senantiasa nyanyikan pujian ini. Sebab pujian ini favorit dalam hidup saya. Pujian ini sangat menyentuh hati saya. Saatnya saya menyanyikan pujian ini, saya nangis. Saya nangis kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, buat hidupku berkenan kepadamu. Dan Tuhan senantiasa memberkati dengan limpah. Saya bisa membayar kontrakan, saya bisa memenuhi segala keperluan hidup saya. Bahkan saat ini saya tidak tinggal di kontrakan lagi. Tuhan menyediakan tempat yang begitu besar, yang saya tidak tahu, yang saya tidak pikirkan. Itu adalah Tuhan yang ajaib. Kalau engkau mengalami persoalan, nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Katakan, Tuhan, ubah hidupku, jadikan hidupku berkenan kepada Yesus. Nyanyikan pujian di perlahan-lahan bersama-mu Bapa, dengan perlahan. Haleluya. Biarlah sidang jemaat di tempat ini tuh berjalan bersama itu, melewati semua persoalan yang ada dalam hidup mereka. Biar perkenananmu ada dalam kehidupan mereka hari-hari ini. Biarkan kau mengizinkan engkau bertindak dalam kehidupan kami semua. Kami izinkan engkau bertindak, memberikan pertolongan dalam hidup kami. Merasakan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Setiap hidup sidang jemaat-Mu. Dengan perlahan nyanyikan pujian bersama Bapa. Kami serahkan kepada Pastor Jeffrey. Engkau
surgawi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami Tuhan 1 bulan yang lalu, dan kami yakin dan percaya Engkau juga akan menyertai kami di bulan-bulan berikutnya. Engkau melipat kali gandakan lumbung seluruh jemaatmu di tempat ini sampai penuh kelimpahan susu dan madu. Juga kami juga hendak memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Sedikit pengumuman saudara, mulai awal Agustus kita akan memulai family altar. Nanti mau dimulai dari Tanggulangin di Pak Freddy untuk hari Selasa ya Pak Freddy ya. Jadi Selasa di Pastor Freddy. Terus untuk minggu kedua di Pak Semi di Lingkar Timur. Jadi untuk di Pak Freddy setiap Selasa ya. Nah untuk di Pak Semi setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat. Nah untuk wilayah kota ini tidak tahu Pak Indra ini kapan ini mulai. Ini Pak Indra wilayah ini. Karena kota ini kayaknya tua-tua ini belum bisa hadir ya, karena ketakutan masih ada Bumenda dan yang lain-lain. Terus kita berdoa saudara, terus kita bergumul. Kemudian kemarin saya ketemu dengan Pak Kris, kita ada meeting. Kita hendak melangkah untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung gereja. Ya, jadi saya dengan Pak Kris dengan bersama tim, kami akan membuat fundraising. Jadi fundraising itu semacam penggalangan dana untuk keluar negeri, saudara. Jadi kemarin kita ngomong-ngomong, kita membutuhkan dana kurang lebih 1,5 miliar. Mungkin bagi kita itu mustahil ya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di mana 1,5 M itu akan dialokasikan 300 untuk pembelian tanah, yang kemarin batal gitu ya, 300 untuk pembelian tanah, dan yang 900 akan dialokasikan untuk pembangunan gedung bersama fasilitas, karena kita harus kedap suara ya, karena ini full band ya. Terus yang kemudian yang 300 juta lagi akan kita alokasikan untuk sound system dan seluruh perlengkapan peralatan ini akan kita upgrade. Jadi kita melangkah untuk 1 tahun ke depan. Kita berharap akan terjadi sesuatu di dalam gereja ini. Terus dukung di dalam doa. Nah saat ini yang kita lakukan, saya dengan Pak Kris sedang membuat website ya. Jadi untuk website gereja itu, kalau kemarin kita pakai yang gratisan, ya nanti kita akan membuat website resmi, karena memang untuk masuk ke fundraising itu memang harus resmi ya. Tidak bisa tidak. Perlu diketahui bahwa sebenarnya teman-teman di Australia menganjurkan untuk segera membuat, karena mereka juga akan melakukan penggalangan dana. Hanya kemarin kita lewat Facebook, kebijakan di Indonesia tidak mengizinkan. Nah sehingga saya meminta teman di Australia untuk membuatkan. Australia juga mengalami kendala. Kalau terjadi fundraising berarti pajak fundraising harus dikenakan organisasi. Nah sedangkan organisasi kita di Indonesia. Nah, terus saya mencoba untuk membuat air fundraising. Nah sudah terbentuk dan dia coba untuk transfer berapa dolar ke dalamnya. Begitu saya klik keluar bahasa Jepang semua. Nah saya tidak bisa narik dananya, saya bingung juga ya. Karena keluar bahasa Jepang itu tulisan kanji sama hiragana katakana, saya tidak ngerti ya saya. Dulu saya Jerman taunya. Ini nggak ngerti sama sekali. Jadi uang itu lenyap hilang. Nah jadi teman saya di Australia katakan jangan sampai itu terulang. Nah kita sudah juga memakai kitabisa.com dan sebagainya, tetapi tidak ada pergerakan. Jadi yang saya inginkan bahwa seluruh jemaat kalau nanti terjadi pembentukan fundraising, mohon dibantu untuk share di masing-masing sosial medianya, baik di Facebook ataupun di Instagram. Karena dengan semakin kita sering-sering mengekspos itu, ada orang yang mungkin saat itu tidak melihat dan kemudian melihat, dia akan menyalurkan dana. Terus yang kedua adalah kita akan membentuk rekening khusus pembangunan gereja. Jadi nanti akan kita pisahkan antara rekening gereja dengan rekening pembangunan gereja. Jadi khusus untuk rekening pembangunan gereja nanti tidak akan kita otak-atik saudara. Apapun yang terjadi kita ya sudah itu. Kita tidak akan otak-atik lagi. Jadi khusus memang untuk pembangunan gereja. Perlu diketahui bahwa target kita adalah 1,5 miliar.
Terus pastor, bagaimana kalau tidak tercapai? Nah, yang kita utamakan adalah pembelian tanah dulu, saudara. Itu yang kita rebut dulu. Kalau kita sudah ada tanah, kita bangun suatu saat bisa. Jadi 1,5 M itu adalah target berjalan. Jadi yang kita utamakan adalah kurang lebih 300 sampai 400 juta untuk memulai fondasinya. Nah, gitu ya. Sudah ada yang siap menabur 56 juta. Nah, jadi sudah ada siap yang menabur. Tinggal kita pembentukan fundraising dan mereka masukkan dananya. Dan kekurangannya apa kata Tuhan yang mengatur. Ya. Jadi itu. Terus yang kedua untuk Natal, saudara, karena ini Natal ini sudah semakin dekat. Untuk ibu-ibu tolong dirundingkan masalah konsumsi. Jadi kemungkinan kita sendiri saja itu sekitar 70-an dewasa dan anak-anak kita sendiri. Ya, jadi nanti mungkin dipertimbangkan untuk sekitar 70 sampai 80. Terus untuk seragam, kemarin kesepakatan Bu Prilia gimana? Warna hijau ya? Oh, Bu Prilia tentukan warna hijau. Jadi nanti Bu Prilia, Bu Lesti dengan Cemelin, Ciani mungkin bisa terlibat. Nah, kita nyeleni jauh-jauh hari, saudara. Jadi nanti mengumpulkan uangnya, Anda tahu di Bu Lesti atau di Bu Prilia, mereka yang membelanjakan dan kita jahitkan. Kalau kemarin kita beli jadi, tahun ini kita jahit. Terus untuk teman-teman profetik nanti mungkin itu tanggungan Kak Lia ya. Ya nanti ya, t-shirt nanti Kak Lia yang mengurusi teman-teman profetik ya. Itu. Terus untuk konsumsi jangan sampai kekurangan boleh sih. Jadi lebih baik berlebih daripada kita kurang ya. Karena kemungkinan kita akan mengundang yang dari malam. Untuk tahun ini kita agak sedikit lebih banyak ya. Jadi itu. Terus kemudian yang berikut, saudara terus berdoa untuk keperluan gereja di tempat ini. Memang betul tadi Pastor Budi katakan, memang saat ini saat yang berat bagi kita ya. Termasuk bagi kami juga. Beberapa donatur yang mulai oleng juga, saudara. Jadi saya memerlukan dukungan banyak banget untuk saudara, terutama yang saudara-saudara di FA ya. Jadi FA itu tujuan saya untuk menjangkau jiwa yang belum mengenal Kristus. Jadi misalnya anggota FA itu tidak berjemaat di sini, tidak apa-apa saudara. Ya, jadi tujuan kita adalah kita tumbuh bersama mengenalkan jiwa. Jadi Pak Sam yang di sana, ini dengan Pak Kris, tidak apa-apa, mereka tidak berjemaat di kita, tidak apa-apa, tetap aja. Jadi kita akan melayani. Ya, nanti mungkin saya giliran dengan Pastor Redi, nanti mungkin membantu pelayanan di sana. Saya pikir begitu saja, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah. syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan namamu. Kami sudah mendengarkan firman yang baik daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Melalui puji-pujian dan penyembahan kami
dan melalui firman-Mu Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan yang Engkau sudah kirimkan kepada kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji akan Engkau. Kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami Tuhan sudah memperoleh kekuatan daripada-Mu, kami memperoleh Tuhan kesehatan daripada-Mu, kami sudah memperoleh kekuatan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami yang datang dengan sakit Tuhan, Engkau sembuhkan kami. Mujizat-Mu terjadi atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau kami yang datang dengan lemah, Engkau berikan kekuatan. Kami yang datang dengan susah, Engkau hiburkan setiap kami. Kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Pastor Jeffrey dan keluarga. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau Tuhan memberikan Tuhan kekuatan kesehatan bagi mereka untuk melayani-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Engkau pakai mereka Tuhan lebih heran lagi Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan akan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Segala keperluan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, baik Tuhan untuk gereja di tempat ini Engkau cukupi, kebutuhan keluarga Tuhan hamba-Mu Engkau cukupi Tuhan. Apapun kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan untuk saat ini, kami percaya Tuhan masih ada mujizat-Mu Tuhan Yesus Kristus terjadi bagi keluarga hamba-Mu di tempat ini. Dan kami boleh melihat Tuhan, mereka Tuhan boleh diberkati dan diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk Bapak Semi sekeluarga Engkau berkati, Bapak Indra sekeluarga Engkau berkati, oh Bapak David sekeluarga Engkau berkati, oh Tuhan Yesus Engkau berkati juga Oma Mary yang hadir saat ini. Engkau berkati hamba-Mu yang Engkau sudah utus di tempat ini Tuhan, Pak Budi Engkau berkati Tuhan Yesus. Bapa di surga Engkau juga berkati Tuhan untuk siswa-siswa Tuhan, sekolah kitab yang Engkau Tuhan percayakan di tempat ini Tuhan, Tuhan melayani di tempat ini Engkau berkati. Dan juga Tuhan, oh kelompok pujian dan penyembahan Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus. Oh profetik Engkau berkati, kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu sudah memberkati kami Tuhan di tempat ini Tuhan pada sore hari ini. Terpuji akan Engkau dari kekal sampai kekal. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara, kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semua pada saat ini, mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang sudah diberkati bersama saya katakan amin. Kopi ada kopi khusus.